Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Cadar budaya Arab ya? Setahu saya nggak semua orang Arab itu juga bercadar. Saya pernah terjebak, aduh kok semuanya cadaran, aduh ini apa, kayak gitu kan. Saya mulai memakai cadar sejak akhir tahun 2016. Tiba-tiba saja melihat anaknya bercadar, pasti orang tua kaget. Sangat menentang gitu. Ketika keluar rumah pun laki-laki memandang apalagi ahwatnya yang cantik pasti tergoda gitu. Terus sering banyak ikhwan yang melihat saya sehingga saya merasa risih. Maka saya menjaga diri saya sendiri itu dengan memakai cadar ya, seperti itu. Nama saya Melani, Fakultas FIB UGM. Umu Ibrahim, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Saya dari UMY, jurusannya Fakultas Agama Islam. Epi Sophia Trisundari, Universitas Pendidikan Indonesia. Siti Nurrohmah, mengambil jurusan PGSD, Universitas Islam Bandung. Nama saya Safira, alumni Teknik Mesin UGM 2013, baru lulus kemarin tahun 2017. Nama saya Rifi Rizky Kasafitri, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Umu Arkom, mahasiswi UGM. Nama saya Ai Marliani, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah saya menggunakan niqab sejak awal tahun 2017, tetapi tahun 2016 saya mulai belajar menggunakan niqab itu mulai dari memakai masker terlebih dahulu. Memakai cadar kurang lebih 2015 akhir, ya awal 2016-an. Alhamdulillah saya menggunakan cadar sejak akhir tahun 2016. Dari semester 5 saya menggunakan niqab. Saya menggunakan niqab baru-baru ini dari awal tahun 2017. Saya memakai sejak tahun 2017, ya sejak 1 semester lalu, kemudian hingga sekarang. Saya mulai memakai cadar kurang lebih semester 4, sekarang saya ada di semester 8, jadi sekitar 2 tahun. Saya pakai cadar itu udah dari sebelum dari lulus SMA, cuma baru pakai di kampus sekitar awal 2015, jadi semester 4 kuliah gitu, baru pakai cadar di kampus. Bismillah kalau Ana dari semester awal udah masuk, udah pakai niqab, udah pakai cadar. Pada awalnya teman-teman di kampus ketika saya menggunakan cadar, mereka itu kayak merasa menjauh gitu. Takutnya saya mah hanya dia mah gitu, hanya temenan sama yang sekomunitasnya aja, yang teman-teman kajiannya saja gitu. Sedangkan sama teman-teman di kelas mah mungkin yang pakai jeans kayak gitu nggak mau temenan. Tapi dengan saya mendekati mereka gitu, dengan saya mencoba friendly gitu atau ramah kepada mereka, jadi menunjukkan sikap tidak membedakan gitu, mana teman kajian atau teman di kelas gitu sama saja. Jadi mereka lama-kelamaan menerima gitu. Reaksinya biasa aja karena mungkin saya nggak langsung ujuk-ujuk itu nggak tiba-tiba pakai kayak itu nggak, karena awalnya emang udah pakai masker, udah pakaiannya pun udah cuma tinggal pakai cadar aja gitu. Teman-teman paham kok kayak gitu, dan sejauh ini teman-teman nerima aja kayak gitu. Awalnya teman itu kaget gitu ya, soalnya saya dulu orang yang memang aktif di organisasi, kemudian tiba-tiba saya menggunakan niqab. Alhamdulillah hampir semuanya juga sangat senang gitu melihat perubahan saya yang sekarang, karena mereka juga melihat saya ya tidak ada yang mengarah ke negatif gitu, jadi mereka menerima apa adanya. Reaksi teman-teman kampus insya Allah sampai sekarang tidak ada ya. Mereka alhamdulillah menghargai dengan saya menggunakan cadar seperti ini. Teman-teman saya alhamdulillah mendukung dan melindungi saya sebagai yang menggunakan cadar. Merasa asing, tapi bismillah tidak terlalu sulit untuk menjelaskan pada teman-teman dan di sekitar, karena sama-sama ada juga yang pakai bercadar gitu, jadi tidak terlalu sulit.
Teman-teman masih sama responnya kepada saya sejak sebelum saya memakai cadar dan setelah saya memakai cadar, mereka tetap sikapnya baik kepada saya ya. Jadi tidak ada mereka mengucilkan saya dan mereka tetap membantu saya apabila dalam kesulitan, saling tolong-menolong seperti itu. Kalau untuk teman-teman saya sendiri, karena dari awal saya tidak langsung bercadar, tapi saya memakai masker terlebih dahulu, sehingga menyesuaikan dulu. Jadi teman-teman kampus, teman-teman khususnya di kelas juga paham, oh mungkin saya sedang belajar bercadar, makanya setiap hari memakai masker. Nah ketika saya bercadar pun mereka tidak kaget gitu. Dan mereka menilai saya lebih baik ketika sudah bercadar gitu. Dan mereka mendukung-dukung saja. Karena melihat perubahan saya menjadi orang yang lebih baik. Ya, alhamdulillah untuk keluarga sendiri mendukung dari awal sampai sekarang. Penolakan dari keluarga, alhamdulillah saya di keluarga ada 4 bersaudara, 3 perempuan dan semuanya sudah menggunakan cadar. Mama saya juga bercadar, keluarga-keluarga yang lain juga ada yang bercadar, jadi nggak ada sih. Ayah saya sangat mendukung, ibu saya juga mendukung. Di daerah saya sendiri jarang gitu, maksudnya mah hampir nggak pernah melihat perempuan yang bercadar, dan tiba-tiba saja melihat anaknya bercadar, pasti orang tua kaget, dia ikut kajian apa. Ya, saya menjelaskan sedikit demi sedikit bahwa ya yang namanya cadar itu bukan apa ya, bukan mencirikan bahwa kita radikalisme. Kalau reaksi awal beliau pasti sangat menentang gitu, tapi biinilah Ana juga berjuang dan terus berdoa, jadi lebih dilihatkan dulu akhlak Ana pribadi gitu, dan dakwah pelan-pelan terhadap keluarga dekat Ana. Ya memang pada awalnya keluarga saya, orang tua pada khususnya itu tidak menyetujui saya memakai cadar di kampus ya, tapi lama-kelamaan setelah dipahamkan ya orang tua sekarang sudah paham dan alhamdulillah sudah menyetujui saya bercadar ke kampus. Ya yang pertama pasti keluarga sangat kaget ya mengetahui perubahan saya bercadar. Tetapi saya pahamkan bahwa ketika saya bercadar bukan berarti saya mengikuti aliran sesat atau apapun, tapi saya pahamkan bahwa hukum cadar itu seperti apa, dan saya beritahu manfaat-manfaat ketika saya bercadar itu, dan keluarga juga jadi mendukung karena mengetahui bahwa oh ternyata manfaat bercadar itu sangat banyak ya, seperti itu. Kenapa saya menggunakan niqab? Awalnya saya tertarik dari kakak ipar saya yang sebelumnya itu menggunakan niqab. Kemudian ketika saya di kampus, ternyata banyak teman-teman juga yang menggunakan niqab. Kemudian saya tanya kepada mereka, kenapa alasannya menggunakan niqab, dan ternyata alasan-alasan mereka juga memang bagus gitu ya, seperti tujuannya ingin menjaga dirinya, kemudian ingin mengikuti syariat, dan ingin menjadi seseorang yang spesial untuk seseorang, seperti itu. Dan dari sanalah saya pun tertarik dan kemudian mencari apa sih itu cadar, kemudian mencari hukumnya seperti apa, dan alhamdulillah di semester 5 saya bisa menggunakannya di kampus. Alasan memakai cadar ya karena dari apa yang saya ketahui dan saya pelajari itu adalah salah satu dari syariat Islam. Memakai cadar itu adalah sunnah dan juga untuk menjaga diri ya, karena di lingkungan kampus itu adalah lingkungan yang ikhtilat ya, campur baur. Maka saya menjaga diri saya sendiri itu dengan memakai cadar ya, seperti itu. Saya mempunyai pengalaman ketika saya sedang ingin berangkat kuliah gitu, ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu, atau terus sering banyak ikhwan yang melihat saya sehingga saya merasa risih. Alasan Ana pribadi lebih ke ingin membantu gitu para ikhwan. Ana sadar bahwa ketika seorang perempuan itu keluar dari rumah diibaratkan sebagai busurnya syaitan gitu. Memang kerasa banget gitu ketika keluar rumah pun laki-laki memandang apalagi ahwatnya yang cantik dan lain-lain pasti tergoda gitu. Kalau Ana pribadi dari sana? Waktu awal-awal di kampus kan belum pakai cadar, beberapa semester itu rasanya gimana ya, insecure aja gitu karena kuliah di jurusan yang notabene mayoritas laki-laki. Nah terus jadi saya semakin pengen pakai cadar. Pada awalnya
saya itu tertarik dengan akhwat-akhwat yang menggunakan cadar. Karena apa? Mereka itu sangat terlindungi dari gangguan-gangguan ikhwan gitu, apalagi karena wanita itu sebenarnya fitnah gitu buat para laki-laki. Kan laki-laki itu godaannya dari mata. Jujur saya menggunakan cadar juga alasannya seperti itu, maksudnya mendorong saya untuk memakai cadar karena saya merasa terganggu dengan dilihat orang. Kalau saya pribadi dilihat orang, perasaan kagum lawan jenis bisa jadi. Saya merasa takut, pribadi saya merasa takut, saya merasa ngeri aja pada diri saya, takut. Jadi itu juga salah satu alasan saya untuk memakai cadar. Pertama kali datang ke Jogja, saya pernah terjebak di Al-Hasanah, kajian juga. Oh, aduh, kok semuanya cadaran? Ada juga yang nggak cadaran, tapi mayoritas cadaran. Ini apa kayak gitu kan? Tuh, awalnya saya nggak tahu kenapa harus cadaran itu, awalnya nggak tahu kayak gitu kan. Setelah dengerin kajiannya, oh iya ya, masya Allah, ternyata semua tuh pakai dalil kayak gitu kan. Di situ saya udah mulai tahu, oh ternyata pakai cadar itu adalah ada dua pendapat, hanya ada dua pendapat, yaitu wajib dan sunnah. Cadar budaya Arab ya. Saya malah kurang tahu kalau cadar itu budaya Arab, karena setahu saya nggak semua orang Arab itu juga bercadar. Jadi bukan sih, itu bukan budaya Arab. Jadi, dan itu bagian dari syariat Islam. Jadi dimanapun muslimah berada, mau di Arab, mau di Inggris, mau di Indonesia, ya silakan aja kalau mereka mau bercadar. Jadi menurut saya itu bukan budaya Arab. Karena ada ilmunya, ada syariatnya dalam Islam, jelas. Jadi itu bukan budaya Arab. Penggunaan cadar atau menutup aurat bagi wanita muslimah itu bukan dari awal orang Arab itu sendiri, tetapi itu adalah syariat yang turun. Sebagaimana saya ketahui bahwa ada hadis yang saat pertama turunnya syariat menggunakan hijab, ya para sahabat mereka langsung menutup aurat mereka. Jadi jelas di sana pada awalnya itu bukan budaya Arab sendiri ya. Bahkan di Arab sendiri pun sebenarnya cadar itu bukan budaya. Pakaian tradisional Arab itu bukan cadar ya sebenarnya. Dan sebelum turun ayat yang memerintahkan untuk berjilbab, orang-orang wanita di Arab itu mereka tidak bercadar. Jadi cadar itu bukan budaya Arab, namun dia adalah syariat Islam. Dari pengalaman yang pernah saya rasakan gitu, pada saat di sana sendiri di Arab gitu, tidak semuanya perempuan-perempuan di Arab itu paham akan sunnah. Nah, itulah tugas kita sebagai akhwat yang bercadar, menjelaskan, memahamkan kepada teman-teman yang belum paham, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ini syariat wanita bercadar dihinakan oleh sebagian orang. Syariat wanita bercadar dianggap sebagai simbol kekerasan, teroris. Atau syariat wanita bercadar dianggap sebagai budaya Arab, yang budaya Arab berarti tidak patut kita ikuti, karena yang patut kita ikuti adalah Islamnya. Syariat wanita bercadar dianggap sebagai simbol dari keterbelakangan. Syariat wanita bercadar dianggap sebagai merenggut hak asasi manusia seorang wanita. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan tentang bagaimana cadar di tengah bangsa Arab. Ketahuilah bahwasanya bercadar di tengah bangsa Arab sudah menjadi pakaian mereka, sebagaimana juga syariat-syariat lainnya. Dan mungkin syariat bercadar ini adalah peninggalan
dari peninggalan agama Al-Hanifiyah, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disyariatkannya berkhitan, sebagaimana disyariatkannya mengakikahi anak. Maka syariat wanita bercadar juga merupakan peninggalan agama Al-Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, sebagian wanita Arab mereka bercadar, tetapi sebagian yang lain mereka menyimpang dari syariat ini, membuka wajah mereka dan tidak menutup wajah mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, dan janganlah kalian, wahai para wanita, berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah berdandan. Kalau kita perhatikan penafsiran dari ulama salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang berdandannya wanita jahiliyah, maka kita akan dapati penafsiran mereka bahwasanya sebagian dari wanita Arab jahiliyah mereka tidak taat dengan cadar ini. Mereka membuka wajah mereka, memperlihatkan perhiasan mereka. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, Kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah seorang wanita keluar dari rumahnya, kemudian dia berjalan di hadapan para lelaki, dan itu adalah bentuk berdandannya wanita jahiliyah, berjalan-jalan di hadapan lelaki. Baik, itu belum begitu jelas tentang penafsiran cadar. Kalau kita lihat lagi penafsiran dari Muqatil bin Hayyan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, wa tabarruju annaha tulqil khimara ala ra'siha wa la tashuddu fayuwariya qalaidaha wa qurataha wa unuqaha wa yabdu kulluhu dhalika minha. Dan wanita bertabarruj maksudnya adalah seorang wanita meletakkan di atas kepalanya kain dan tidak mengikatnya di bawah dagunya. Akhirnya hal itu memperlihatkan kalungnya, antingnya, dan lehernya. Seluruh hal tersebut terlihat darinya. Wa dzalika tabarrujul jahiliyah. Dan itulah yang disebut dengan dandanan wanita jahiliyah. Tsumma ammat nisa'ul mu'minina fit tabarruj. Kemudian hal tersebut menyebar secara menyeluruh di tengah wanita-wanita kaum muslimin di dalam perihal berdandan. Intinya, kalau kita lihat penjelasan ini, bahwa bercadar di tengah wanita jahiliyah sebenarnya sudah dikenal. Kemudian mereka menyimpang dari syariat cadar tersebut. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Mereka disebutkan juga di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwasanya kebiasaan wanita jahiliyah, dan ini kebiasaan yang paling parah yang mereka miliki, yaitu bahwasanya mereka
bukan hanya tidak bercadar, bukan hanya tidak menutup kepala, tetapi malah melakukan telanjang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya mereka mengatakan ketika ingin tawaf, la natufu fi thiyabin asainallaha fiha. Kami tidak akan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan memakai pakaian yang kami bermaksiat di dalam. Maka karena inilah akhirnya mereka setiap kali ingin tawaf memakai pakaian yang disediakan oleh orang-orang Quraisy. Kalau pakaiannya habis, maka mereka tetap ingin tawaf, mereka wajib untuk melepaskan pakaian mereka tersebut. Akhirnya tawaflah sebagian dari wanita dalam keadaan bertelanjang. Dan ini dijelaskan di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya 'uryanah." Dahulu wanita tawaf di Baitullah dalam keadaan mereka bertelanjang. Kemudian wanita tersebut berkata, "Man yu'iruni titwafan?" Siapa yang mau meminjamkan aku pakaian untuk tawaf? Taj'aluhu ala farjiha. Yang mana dengan pakaian tersebut dia akan menutupi farjnya, kemaluannya. Kemudian dia mendendangkan syair. Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu. Hari ini terlihat sebagian darinya atau seluruhnya. Apa saja yang terlihat maka aku tidak menghalalkan. Kita perhatikan di dalam ayat ini atau di dalam cerita ini, riwayat ini, bahwa sekali lagi cadar syariat yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kemudian bangsa Arab menyimpang dari syariat tersebut. Yang akhirnya mereka membuka wajahnya hanya memakai selendang atau kerudung saja. Sehingga antingnya terlihat, wajahnya terlihat, kalungnya terlihat, kemudian lehernya terlihat. Lebih parah daripada itu, mereka bertelanjang untuk melakukan tawaf. Dari sini kita katakan, siapa yang mengatakan bahwa cadar itu adalah budaya Arab, maka ini keliru. Kenapa? Karena cadar adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arablah yang menyelisihi syariat cadar, sehingga mereka membuka wajah mereka. Bukan malah orang Arab yang mempunyai budaya cadar, tapi budaya orang Arab menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bercadar. Maka disinilah terbantahkan orang yang mengatakan cadar budaya Arab, cadar tanda teroris, cadar adalah budaya kaum Wahabi. Maka ini keliru. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil dalil bahwa cadar itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nur, perhatikan baik-baik. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Di sini terdapat dalil disyariatkannya cadar, yaitu diwajibkan bagi seorang beriman
wanita beriman menjaga kemaluan. Dan kemaluan akan terjaga ketika seseorang menjaga pandangannya. Dan pandangan akan terjaga apabila hal yang paling menarik dari wanita ditutup. Apa yang paling menarik? Ketika Anda ingin melamar seorang perempuan menjadi istri Anda, apa yang paling menarik dari seorang wanita? Tidak ada lain wajahnya. Di sini pendalilan tentang syariat cadar. Diwajibkan menjaga kemaluan. Dan menjaga kemaluan bisa terjadi ketika menahan pandangan. Menahan pandangan bisa terjadi apabila para wanita menutup wajahnya yang paling atau yang merupakan sumber kecantikan bagi para wanita tersebut, yang bisa dengannya mengangkat syahwat sehingga tidak terjaga kemaluan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sama masih di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Salah satu penafsiran dari para salafus saleh, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah wajah. Kenapa? Karena dia sumber perhiasan seorang wanita. Tidak mungkin orang melihat jempolnya. Kecuali yang biasa terlihat apa? Pakaiannya. Pakaian tidak mungkin tidak bisa terlihat. Pasti terlihat. Ini dalil yang kedua tentang disyariatkannya cadar. Menurut tafsiran Abdullah bin Mas'ud yang disebut oleh para ulama turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran di generasi sahabat. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah menantang, siapa saja yang lebih alim dariku tentang tafsir ayat Al-Quran, maka kalau aku sanggup mendatanginya dengan kendaraan onta, niscaya aku akan datangi untuk beradu tentang ilmu tafsir. Yang ketiga, Allah berfirman, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan hendaklah mereka, para wanita, menutup kain kudung ke dadanya. Lihat di sini, menutup kain kudung ke dadanya. Apa maksudnya? Seorang wanita, salah satu pakaiannya ini rambut. Kemudian di atas rambut ada namanya kain penutup yang disebut dengan khimar. Di atas khimar ada kain yang menutupi yang disebut dengan jilbab. Jilbab itulah yang diikat pada jahitnya. Ini jahit. Kebetulan saya pakai baju yang seperti ini. Ini adalah jahit, yaitu pada masukkan kepala pada baju. Nah, seorang wanita ketika memakai kain, kemudian dia tutup di dadanya. Penutupan kain kudung ke dadanya melazimkan menutup wajah. Penutupan kain kudung ke dadanya melazimkan menutup wajah. Dan itu yang ditafsiri oleh para ulama salafus saleh. Mereka mengatakan, setelah turun ayat ini, maka keluarlah para wanita dengan menggunakan kain menutupi kepala mereka dan wajah mereka. Wa yubdina 'ainan wahidah. Dan mereka memperlihatkan hanya satu mata saja, tutup wajah mereka. Kemudian
Dalil yang lain masih di dalam surat An-Nur ayat 31 ini. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayri ulil irbati minar rijal aw at-tifl alladhi lam yadhharu ala awratin nisa. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Artinya, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Para pemirsa, wanita diharamkan untuk memukulkan kaki-kaki mereka agar perhiasan mereka tidak diketahui. Kalau seandainya kaki diharamkan untuk dipukulkan, maka kaki yang bukan merupakan sumber kecantikan seorang wanita diharamkan untuk dipukulkan demi menjaga kesucian mereka. Bagaimana wajah yang merupakan sumber kecantikan mereka? Maka disitulah disyariatkannya cadar. Lihat, dari surat An-Nur ayat 31 saja kita dapati berbagai macam pendalilan tentang disyariatkannya cadar. Belum dalil-dalil yang lain begitu banyak. Maka janganlah menuduh syariat Allah dengan tuduhan yang keji sebagai tanda teroris, sebagai tanda budaya Arab yang terbelakang, tidak menunjukkan kepada persatuan kaum muslimin dan semisal. Apalagi sampai menghinakan syariat cadar. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com